Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2261. Mengandalkan hubungan Yoshino Hideshi di pemerintahan Shijing, Stephen lulus pemeriksaan fisik dengan aman. Tidak ada yang mengetahui bahwa orang yang menepuk wajah Stephen telah dibeli oleh Hideshi Yoshino. "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanya Hideshi Yoshino. "Langkah selanjutnya adalah menunggu Tuan Yasuda untuk mempromosikan dan mengemas saya dengan penuh semangat," kata Stephen sambil tersenyum. "Saya khawatir tidak akan lama lagi seluruh dunia seni bela diri di negara lembah kaki akan mengikuti langkahmu." Hideshi Yoshino tertawa. "Kamu sepertinya tidak keberatan sama sekali bahwa aku mendominasi dunia seni bela diri di negaramu?" Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini hanya sekelompok pejuang, tidak perlu dianggap terlalu serius. Arus utama dunia ini masih ekonomi," kata Yoshino Hideshi. Stephen tersenyum, meskipun dia tidak setuju dengan kata-kata Yoshino Hideshi, dia tidak membantahnya. Bagaimanapun juga, setiap orang memiliki idenya sendiri. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Stephen sangat sibuk akhir-akhir ini, karena di bawah pengaturan Antian, banyak orang datang menemuinya setiap hari. Stephen tidak hanya bertemu Sakata Yinshi lagi, tetapi juga bertemu dengan Zheng Yu, pendeta dari kuil Amaterasu, dan berbicara ramah dengannya. Hanya dalam beberapa hari, Stephen telah menjadi pemula di lingkaran seni bela diri negara lembah kaki, dan legenda Yamada Kun menyebar kemana-mana. Stephen menjadi anggota pertama dari keluarga Yamada yang tampil di depan umum di depan dunia, dan juga menjadi wakil dari keluarga Yamada. Seluruh dunia seni bela diri negara Jiaopen seperti dipukuli dengan darah ayam, terutama setelah Stephen selesai menyiksa para pejuang dari negara Kimchi, seniman bela diri dari negara Jiaopen. Telah sepenuhnya mengabaikan para pejuang dari negara Kimchi, dan Kimchi negara tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka tidak dapat menemukan seniman bela diri yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Stephen. Begitu mereka melompat lagi, Tuan Yamada dari negara Baskom Kaki akan membawa prajurit itu ke negara Kimchi untuk berkomunikasi. Gengsi Stephen tidak hanya menyebar di dunia seni bela diri, tetapi juga di antara orang-orang biasa. Dia telah benar-benar keluar dari lingkaran seniman bela diri dan telah menjadi idola banyak orang di Baskom Kaki. Situasi seperti itu agaknya tidak terduga untuk Lin. Stephen dia menduga bahwa Yasuda akan mengemas dan mempromosikannya, tetapi dia tidak menyangka propagandanya begitu kuat. Hampir semua situs web utama di negara lembah penuh dengan beritanya, dan bahkan media resmi dari negara cekungan kaki mengirim berita ke Stephen, berharap untuk melakukan laporan wawancara mendalam tentang dia. Stephen secara alami menolak permintaan untuk melaporkan, karena Yamada Kun memiliki inti batin yang sangat sedikit, dan dia perlu menambahkan lebih banyak hal pada karakter ini. Selain berurusan dengan beberapa pengunjung penting beberapa hari ini, dia menghabiskan sisa waktunya untuk mengingat sejarah hidupnya. Yoshino Hideshi mengatur orang-orang yang paling profesional untuk mengarang pengalaman hidupnya dan resume. Yang harus dia lakukan hanyalah menghafal hal-hal ini sepenuhnya, sampai-sampai dia bisa mengatakannya tanpa berpikir. Waktu datang ke hari ketiga dalam sekejap mata. Pada hari ini, Stephen datang ke markas asosiasi Wushu negara Jiaopen. Hari ini adalah hari ketika dia mengambil alih sebagai wakil presiden asosiasi Wushu negara Jiaopen. Stephen tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan dapat membobol interior musuh dan menjadi pejabat senior musuh. Ketika Stephen muncul di aula konferensi asosiasi seni bela diri, ratusan orang di tempat kejadian memberikan tepuk tangan terhangat kepada Stephen. Stephen duduk di sebelah Tang Ze Kazuo. Kazuo Tang Ze memimpin upacara pengangkatan, dan setelah pidato Yitong, Stephen secara resmi ditunjuk sebagai wakil presiden asosiasi Wushu negara Futpen.
Stephen awalnya berpikir bahwa urusan hari ini akan berakhir pada saat ini, tetapi dia tidak menyangka Kazuo Tangze akan mengumumkan berita secara tiba-tiba. Mengingat kita sudah lama tidak berkomunikasi dengan komunitas seni bela diri negara naga, saya memutuskan bahwa wakil presiden kita, Tuan Yamada, akan membentuk tim pertukaran seni bela diri untuk pergi ke negara naga baru-baru ini untuk bertukar seni bela diri dengan naga. Prajurit desa, Tangze Kazuo berkata dengan keras. Begitu Kazuo Tangze mengatakan ini, adegan itu langsung mendidih. Banyak orang telah melihat kemungkinan kebangkitan seni bela diri negara Baskom Kaki di Stephen, tetapi jika seni bela diri Kazuo Karazawa benar-benar ingin bangkit, pasti ada rintangan yang tidak dapat diatasi, dan rintangan ini adalah seni bela diri negara naga. Dunia. Bab 2262. Jika Stephen benar-benar dapat membentuk tim pertukaran untuk pergi ke Longguo dan memenangkan pertempuran pertukaran, itu berarti era kebangkitan seni bela diri di negara lembah kaki telah tiba. Semua orang bersorak gembira. Stephen sedikit mengernyit dan berkata kepada Karazawa Kazuo, "Mengapa tidak ada yang memberi tahu saya tentang ini sebelumnya?" Stephen sedikit malu sekarang. Dia secara alami tidak ingin pertarungan pertukaran seperti itu terjadi. Dia tidak berbicara tentang orang lain, tetapi dirinya sendiri. Begitu pertarungan pertukaran dimulai, identitasnya akan terungkap hampir seperti hal yang biasa. Itu akan membuang-buang uang untuk diekspos begitu cepat untuk beberapa manfaat. Tetapi dia tidak memiliki cara untuk menolak pertarungan pertukaran ini. Begitu dia menolak, reputasinya akan mengalami pukulan yang menghancurkan, karena semua orang akan berpikir bahwa dia takut pada Stephen. Negara Baskom Kaki sangat menarik. Mereka mengagumi yang kuat, tetapi yang kuat juga harus berani. Jika orang ini hanya kuat tetapi tidak berani, dia akan menjadi objek penghinaan semua orang, karena di mata mereka tidak apa-apa bagi yang lemah untuk menjadi pengecut. Tapi itu adalah kejahatan yang tak termaafkan bagi yang kuat untuk menjadi pengecut. Pendekatan Kazuo Tangze langsung menjebaknya sepenuhnya, membuatnya harus berkontribusi pada seni bela diri negara Baskom Kaki. Setelah berpikir sejenak, Stephen mengambil mikrofon dan terbatuk 2 kali. Adegan itu terdiam sesaat. Saya selalu mendengar orang mengatakan bahwa ada Raja Suci Stephen di Kerajaan Naga yang sangat kuat, tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak pernah bisa bersaing dengannya. Karena saya memiliki kesempatan seperti ini kali ini, saya harus merebutnya di sini. Saya menyatakan bahwa saya dalam waktu dekat, grup pertukaran akan dibentuk untuk pergi ke Kerajaan Naga untuk bersaing dengan pemain kuat di Kerajaan Naga, dan mereka yang memiliki ide dapat mengirimkan informasi Anda kepada saya, dan saya akan memilih beberapa orang dari mereka untuk membentuk grup pertukaran, kata Stephen. Sorak-sorai terdengar dari tempat kejadian lagi. Hidup Yamada-kun. Orang-orang kuat di negeri lembah kaki ini berteriak panjang umur. Tangze Kazuo, yang duduk di sebelah Stephen, mengangguk puas. Dalam hal ini, dia memenggal kepala Stephen terlebih dahulu dan kemudian memainkannya. Bahkan, dia ingin menggiring bebek kerak, sehingga Stephen tidak punya ruang untuk menolak dia. Dia sendiri sangat berharap akan ada seniman bela diri yang melampaui Stephen di negara Baskom Kaki. Dia mengira itu adalah dia sebelumnya, tetapi setelah menonton beberapa video pertempuran Stephen, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan Stephen, jadi dia telah menyeretnya sampai sekarang, dan sekarang, Yamada-kun muncul. Pria yang bisa menghempaskan pedangnya dengan satu pukulan membuatnya melihat harapan, jadi dia memikirkan langkah seperti itu. Pada saat ini, Stephen mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Semua orang terdiam dengan tegas. Grup pertukaran ini, saya harap semua yang kuat dipilih di prajurit negara cekungan kaki kami, jadi saya harap informasi yang Anda kirimkan akan cukup detail, seperti kekuatan dan kelemahan Anda, kartu hall Anda, hal-hal ini harus Anda coba. Sebaiknya kirimkan detailnya kepada saya, kata Stephen. Mendengar permintaan Stephen, semua orang yang hadir tidak merasa ada yang salah,
karena Stephen baru saja memasuki lingkaran seni bela diri negara Baskom kaki belum lama ini, dan dia tidak tahu banyak tentang master dari sekolah-sekolah besar, jadi semakin detail informasi Anda, semakin luas pengetahuan Anda. Bantu mereka membuat pilihan yang tepat. Tidak masalah. Akan saya laporkan sedetail mungkin. Teriak semua orang. Melihat kinerja semua orang, Stephen tersenyum puas. Setelah bermain seperti ini, dunia seni bela diri kerajaan Zupen tidak akan memiliki rahasia apapun di depan lingkaran seni bela diri kerajaan naga. Pentingnya hal ini bagi dunia seni bela diri kerajaan naga terbukti dengan sendirinya. Presiden Tang Ze, saya sebenarnya punya ide. Stephen tiba-tiba berkata kepada Tang Ze. Tolong bicara, kata Karazawa Kazuo. Saya pikir kita bisa membuat segalanya lebih besar. Negara Kimchi dan negara-negara Asia Tenggara semuanya memiliki orang-orang kuat mereka sendiri. Mengapa kita tidak mengumpulkan orang-orang kuat ini untuk bertukar pikiran? Kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, mata Kazuo Tang Ze berbinar. Kami telah mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik di Asia untuk bertukar ide dan bertukar ide. Siapapun yang memenangkan pertarungan pertukaran akan menjadi penguasa Asia yang sesungguhnya. Stephen berkata dengan lantang. Kata-kata Stephen membuat tekanan darah orang-orang kuat di tempat kejadian tiba-tiba naik. Ketika mereka berpikir bahwa mengalahkan kerajaan naga saja sudah cukup, Yamada-kun sebenarnya ingin mengalahkan orang-orang kuat di seluruh Asia. Keberanian semacam ini benar-benar layak untuk kekuatannya. Dengan orang yang begitu kuat dan berani, mengapa lingkaran seni bela diri di negara Jiaopen tidak bangkit? Saya pikir proposal Anda sangat berarti. Mari kita diskusikan masalah ini dengan asosiasi seni bela diri dari berbagai negara Asia setelah pertemuan untuk melihat apakah kita dapat mengundang lebih banyak asosiasi seni bela diri dari beberapa negara untuk berpartisipasi dalam pertukaran seni bela diri ini. Tang Ze Kazuo dikatakan. Ya, Stephen mengangguk, lalu berkata dengan ringan, serahkan hal-hal ini padamu, dan aku akan bertanggung jawab untuk mengalahkan semua orang. Petik 2. Desir. Suasana adegan itu tercapai lagi. Melihat orang-orang yang berteriak panjang umur, Stephen benar-benar merasa bahwa dia jenius. Bab 2263. Acara pertukaran seni bela diri se-Asia diputuskan ketika Stephen terpilih sebagai wakil presiden Asosiasi Wushu Negara Jiaopen. Hal berikutnya jauh lebih sederhana, yaitu mengirim undangan ke berbagai asosiasi seni bela diri dan organisasi seni bela diri atas nama Asosiasi Wushu Negara Jiaopen, dan kemudian menyusun detail yang relevan dari kegiatan pertukaran. Kegiatan ini diusulkan oleh Stephen, dan semua orang mengira itu adalah niatnya untuk membiarkan seniman bela diri dari negara lembah kaki naik ke puncak Asia, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah waktu tunda Stephen. Jika hanya untuk berkomunikasi dengan Longguo, maka Anda hanya perlu berkomunikasi dengan baik dengan Longguo dan membentuk grup pertukaran untuk berkomunikasi. Waktunya pasti tidak perlu melebihi seminggu, tetapi jika itu melibatkan seluruh Asia, maka bicaralah dengan asosiasi seni bela diri dari berbagai negara komunikasi, diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu, dan kemudian kegiatan persiapan dimulai, dan seluruh proses dapat berlangsung dalam sebulan. Waktu yang begitu lama sudah cukup baginya untuk melakukan persiapan yang memadai. Itu jauh lebih baik daripada memimpin delegasi ke Longguo untuk ditukar dalam beberapa hari. Jika tidak memungkinkan, dia akan mengambil semua keuntungan yang seharusnya dia dapatkan di bulan ini, dan lalu jangkrik emas lain yang lolos dari cangkangnya. Itu sama kerennya, bukan? Tidak ada yang mengira proposal Stephen akan menyembunyikan niat jahat seperti itu. Banyak orang bersorak atas nama Stephen, dan reputasi Stephen tampaknya telah mencapai puncaknya. Dan bahkan Stephen tidak tahu bahwa acara seperti yang dia usulkan dengan santai akan berdampak besar pada seluruh dunia di masa depan. Di tengah sorakan, pertemuan berakhir. Stephen tinggal dengan wakil presiden lainnya dan beberapa kader, dan mengadakan pertemuan lain dengan negara-negara Asia lainnya untuk kegiatan pertukaran seni bela diri.
Pada pertemuan tersebut, dibuat daftar awal negara yang akan diundang. Yang pertama tentu saja adalah negara Naga, diikuti oleh negara Kimchi, dan kemudian negara Buddha. Mempertimbangkan kekuatan negara-negara Asia yang tidak seimbang, beberapa efek di Asia Tenggara diizinkan untuk membentuk grup pertukaran seni bela diri bersama, dan kemudian bersaing dengan 4 negara besar Kerajaan Naga, Kerajaan Kimchi, Kerajaan Fort Basin, dan Kerajaan Buddha. Dengan kata lain, akan ada 5 kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran tersebut. Setelah menentukan negara yang akan diundang, Asosiasi Wushu Negara Jiaopen mengirimkan surat undangan kepada Asosiasi Wushu atau organisasi seni bela diri negara-negara tersebut atas nama sponsor. Langkah selanjutnya adalah menunggu balasan pihak lain. Stephen tidak ada hubungannya untuk saat ini, dan meninggalkan Asosiasi Seni Bela Diri Negara Jiaopen bersama Yasuda. Sekarang kamu berada di jalur yang benar. Kamu hanya perlu membunuh Su Zhenping, dan kamu dapat hidup di bawah sinar matahari sepenuhnya dan bebas, kata Antian sambil tersenyum. Tapi sulit, Su Zhenping tidak mudah dibunuh, kata Stephen. Apa yang dia katakan itu benar, dengan perlindungan penghalang yang menjulang tinggi, bahkan sekarang dia tidak memiliki cara untuk membunuh Su Zhenping, apalagi pohon kehidupan. Alasan mengapa dia meminta pohon kehidupan untuk membunuh Su Zhenping bukan karena dia memiliki kebencian yang mendalam dengan Su Zhenping, tetapi hanya berharap menggunakan Su Zhenping untuk melemahkan kekuatan pohon kehidupan, karena menurutnya, tidak ada seorang pun di bumi ini bisa secara paksa membunuh Su Zhenping. Orang yang membunuh Su Zhenping. Karena itu masalahnya, maka saya harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sempurna untuk melemahkan kekuatan pohon kehidupan sebanyak mungkin, dan menunggu sampai suatu hari di masa depan saya mengangkat pisau daging ke pohon kehidupan, mungkin jauh lebih kecil. Jangan remehkan kekuatan pohon kehidupan jauh di luar imajinasimu, kata Yasuda dengan bangga. Stephen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kamu mungkin memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Aku ingin kamu melakukan tur nasional atas nama Asosiasi Seni Bela Diri Nasional Jiaopen, kata Yasuda. Tur, apa itu? Stephen bertanya dengan cemberut. Negara Baskom Kaki adalah negara besar. Ada banyak jenis master di seluruh negeri. Sekarang Anda cukup terkenal, tetapi tembakan Anda terlalu sedikit. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan meragukan Anda, jadi Anda harus pergi ke seluruh negeri. Lawan para master itu di mana-mana, hanya jika kamu mengalahkan mereka semua, maka kamu benar-benar bisa menjadi idola nasional di lingkaran seni bela diri negara Baskom, kata Yasuda. Ini sangat menyusahkan. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak bisa membuang banyak waktu untuk hal-hal ini, Stephen mengerutkan kening. Tidak butuh waktu lama. Jika kamu cukup kuat, kamu bisa pergi ke tempat berikutnya setelah 1 pertarungan. 3 hari sudah cukup untuk melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Aku tahu kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Untuk dilakukan, dan Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang genre mereka dengan bertarung dengan mereka, yang sangat bermanfaat bagi Anda untuk memilih orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran wushu Asia, kata Yasuda. Mendengar kata-kata Antian, mata Stephen sedikit berbinar. Meskipun dia telah menggunakan beberapa cara untuk membuat para prajurit kerajaan Kimchi memahaminya, tetapi ini tidak sebaik pertempuran yang sebenarnya. Hanya dengan pertempuran yang sebenarnya dia dapat memahami karakteristik, kekuatan, dan kelemahan lawan. Bab 2264. Di masa lalu, sangat sulit untuk melawan tuan-tuan ini, karena jika lawan tahu bahwa kamu adalah Raja Suci, mereka pada dasarnya tidak akan bertarung denganmu, tapi sekarang, aku adalah Yamada-kun, bintang baru di kaki negara lembah. Seni bela diri. Orang-orang ini sangat ingin bertarung dengan diri mereka sendiri,
sehingga begitu mereka mendapatkan diri mereka sendiri. Jika Anda memiliki kesan yang baik, maka berpartisipasi dalam pertempuran pertukaran adalah suatu kepastian. Ketika saatnya tiba, Anda akan bertarung dengan diri Anda sendiri di berbagai negara dan membantu lingkaran seni bela diri dari negara cekungan kaki mencapai puncak di Asia. Itu akan tercatat dalam sejarah. Setelah berpikir sejenak, Stephen menyetujui permintaan. Ya sudah. Keesokan harinya, Stephen benar-benar berangkat bersama Antian. Mereka mulai bertempur dari kota Sijing, lalu pergi ke utara. Setelah tiba di utara, mereka bertempur ke selatan di sepanjang perbatasan. Stephen benar-benar seperti idola populer. Kemanapun dia pergi, ada banyak orang yang menonton. Dia bertarung melawan penguasa besar negara lembah kaki, dan setiap pertempuran sangat dinantikan. Tentu saja, di bawah perhatian semua orang, dia telah memenangkan setiap pertempuran. Lagi pula, masih ada celah besar antara yang disebut master hebat ini dan Sota Jimura dan Kazuo Karasawa. Untuk menghadapi orang-orang ini, Stephen bahkan tidak 10% dari kekuatan yang dibutuhkan. Tentu saja, Stephen bertarung dengan sangat serius di setiap pertempuran, karena ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk mengumpulkan informasi. Dia dengan tegas mengingat gaya bertarung, karakteristik, serta kelebihan dan kekurangan dari para master hebat ini, dan kemudian mengaturnya menjadi teks dikirim langsung kembali ke Cina. Pada saat ini, dia tampaknya menganggap dirinya sebagai agen yang menembus ke dalam interior musuh, dan secara khusus meneruskan intelijen musuh ke pihak kita. Stephen merasa sangat senang, dan bahkan memiliki ide untuk pergi ke negara Kimchi untuk melakukan hal yang sama. Namun, tidak ada keluarga legendaris di negara Kimchi, dan tidak masalah dia berada di negara Kimchi. Jika dia bergegas ke negara Kimchi, itu dapat menimbulkan kecurigaan dari orang lain, jadi rencana ini hanya dapat dibatalkan di negara tersebut. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Stephen akhirnya kembali ke kota Sijing setelah berkeliling negeri. Dalam minggu ini, Stephen mengalahkan puluhan master hebat dari kerajaan Futbat. Selain itu, Stephen juga menerima materinya sendiri yang dikirimkan oleh berbagai master dari kerajaan Futpen. Bahan-bahan ini juga sangat berharga, dan Stephen langsung mengirimnya kembali ke Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa setelah minggu ini, penguasa negara Baskom Kaki hampir tidak memiliki rahasia di depan para pejuang negara naga. Selama minggu ini, proposal kompetisi pertukaran wushu seluruh Asia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Wushu Negara Jiopen mendapat tanggapan yang luar biasa. Negara Kimchi adalah yang pertama mengungkapkan niatnya untuk berpartisipasi dalam pertandingan pertukaran, dan sepertinya ingin mendapatkan kembali tempat di mana Lin Zi memesan satu ke banyak sebelumnya. Setelah itu, Longguo pun merespon, mereka bersedia mengikuti exchange game, namun berharap exchange game tersebut bisa fokus pada komunikasi, bukan untuk bersaing, apalagi menumpuk kebencian. Setelah itu, negara Buddha juga menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran, dan kemudian negara-negara kecil di Asia Tenggara setelah berdiskusi, organisasi seni bela diri negara-negara kecil tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran dalam bentuk persekutuan. Dengan demikian, semua peserta turnamen pertukaran seni bela diri Asia dikonfirmasi dengan cara ini. Pada saat yang sama, waktu turnamen pertukaran juga ditentukan dengan cepat, hanya setengah bulan kemudian. Tempat untuk kompetisi pertukaran dipilih di kaki Gunung Fuji di negara Futbat. Asosiasi Seni Bela Diri Futbat Country akan membangun arena seni bela diri yang besar di kaki Gunung Fuji dalam waktu setengah bulan. Hadir dengan dampak visual yang kuat. Dengan penentuan pertandingan pertukaran, pemilihan personel tentu juga menjadi agenda. Stephen, sebagai pemimpin tim negara Baskom Kaki dalam pertandingan pertukaran ini, memikul tugas memilih kandidat. Dia benar-benar memilih kandidat dengan serius, karena jika Anda terlalu asal-asalan dalam hal ini, akan mudah menimbulkan keraguan orang lain. Oleh karena itu, Stephen memilih beberapa orang dari banyak master,
dan kemudian meminta mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka di depannya, dan akhirnya memilih 4 dari mereka untuk menjadi anggota resmi dari kompetisi pertukaran ini. Beberapa dari 4 orang ini adalah kenalan Stephen. Salah satunya adalah Kazuo Karazawa, mantan orang terkuat di negeri Lembah Kaki. Salah satunya adalah Jenderal Dimura. Meskipun orang ini dihancurkan oleh Stephen, dia telah pulih banyak dalam beberapa hari terakhir. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Kazuo Karazawa, dia melampaui banyak prajurit. Salah satunya adalah Sakata Gintoki, perwira militer kuil Amaterasu juga dipilih oleh Stephen sebagai anggota tim, meskipun orang ini tidak bergerak ketika orang Kimchi menghancurkan lapangan sebelumnya. Kekuatannya sangat kuat, melebihi orang bijak perang pada umumnya. Yang lainnya tidak diketahui, jadi saya tidak akan menyebutkannya di sini. Anggota kelompok pertukaran negara Lembah Kaki telah berkumpul. Di antara semua negara, daftar pejuang dari kelompok pertukaran negara Baskom Kaki adalah yang pertama keluar. Ketika orang melihat kata-kata Santian Linsen di daftar, mereka sangat bersemangat. Kerajaan Naga harus mengirim mereka Saint King Stephen untuk berpartisipasi dalam pertandingan pertukaran ini. Negara Naga sama sekali tidak pengecut. Pada hari kedua setelah daftar negara Jia Open dikonfirmasi, grup pertukaran negara Naga juga mengkonfirmasi daftarnya sendiri. Grup pertukaran Longguo, pemimpin tim Sein Wang Stephen, anggota tim Qin Wu Hao, Zhou Zhengxin, Yin Zheng, Ao Meng. Bab 2265. Daftar kerajaan panjang ini mengejutkan banyak orang. Semua orang tahu nama pertama dalam daftar, Stephen, tetapi 4 nama terakhir dalam daftar, Qin Wu Hao, Zhou Zhengxin, Yin Zheng, dan Ao Meng, adalah nama yang sama sekali asing bagi banyak orang. Siapakah 4 orang ini? Untuk apa mereka? Bagaimana mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran pertukaran ini? Mengapa Raja Naga lainnya tidak muncul? Beberapa pertanyaan ini melekat di benak semua orang, dan banyak orang berharap asosiasi Wushu dapat memberikan jawaban yang positif, tetapi jawaban asosiasi Wushu tampaknya sangat sederhana. Jawaban dari Asosiasi Seni Bela Diri adalah bahwa pertandingan pertukaran seni bela diri ini adalah pertempuran pertukaran seniman bela diri resmi. Klan Naga telah mengirim Raja Suci seperti Stephen. Pertempuran pertukaran antara klan Naga dan negara lain telah dimulai, jadi setelah pertimbangan resmi, 4 prajurit yang kuat dipilih dari antara prajurit rakyat untuk berpartisipasi dalam pertandingan pertukaran ini. Penjelasan semacam ini bisa dijelaskan di masa lalu, namun banyak orang yang masih meragukan 4 master yang tiba-tiba muncul, dan keraguan tersebut hilang setelah hasil tes fisik keempat orang ini keluar. Keempat orang ini berpartisipasi dalam tes fisik, dan semua data ternyata penuh dengan bintang. Statistik pertama ini langsung mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira keempat karakter yang kurang dikenal ini bisa mendapatkan hasil All-Star, dan hasil seperti itu ditempatkan lebih dari setahun yang lalu. Raja Suci memutuskan untuk bertarung. Untuk sementara, semua orang tidak lagi memiliki ketidakpuasan dan keluhan tentang daftar asosiasi Wushu seperti itu, dan semua orang mulai menantikan penampilan luar biasa dari orang-orang ini dalam kompetisi pertukaran. Kota Xijing, di dalam kediaman Stephen. Stephen sedang berbicara di telepon dengan ponselnya. Ada apa dengan daftar ini? Stephen bertanya. Daftarnya dibuat oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Karena pertandingan pertukaran ini dilakukan oleh Asosiasi Seni Bela Diri sebagai satu unit, mereka memiliki banyak otonomi. Suara Xiao Chentian datang dari ujung telepon. Tapi aku satu-satunya Raja Suci yang berpartisipasi. Bukankah itu terlalu banyak? Stephen bertanya dengan cemberut. Faktanya, dia sama sekali tidak menghargai apa yang disebut hasil tes fisik All-Star. Itu benar-benar berbeda di masa jihad sebelumnya. Beberapa Raja Naga bisa mendapatkan bintang penuh dalam ujian fisik, jadi bintang penuh dalam ujian fisik tidak berarti apa-apa. Lingkaran seni bela diri dalam negeri selalu menjadi yang teratas di dunia. Belakangan,
jus buah muncul di luar negeri, dan orang asing menyusul kami. Sekarang jus buah kami telah resmi dipromosikan. Banyak orang berpikir bahwa seniman bela diri kami pasti akan menurunkan berat badan setelah minum jus buah. Sekali lagi, mereka lebih unggul dari prajurit asing, sehingga asosiasi seni bela diri tidak berpikir ada yang salah dengan pilihan mereka. Apalagi niat asosiasi seni bela diri sudah jelas. Mereka berusaha untuk mewujudkan rasa keberadaan mereka sendiri dengan menanggalkan klan naga. Ini mereka berempat adalah master yang dipilih dengan cermat oleh mereka. Masing-masing dari mereka telah mengambil jus, dan kekuatan bertarung mereka sangat bagus, tapi dibandingkan dengan kita, saya pikir itu masih belum dekat, kata Xiao Chentian. Apakah asosiasi seni bela diri akan melompat keluar untuk merasakan kehadiran? Stephen bertanya dengan cemberut. Di negara naga, klan naga adalah organisasi resmi yang mengawasi seni bela diri. Dia mewakili pemerintah. Ada juga asosiasi seni bela diri di bawah klan naga. Asosiasi ini, seperti asosiasi kaligrafi lainnya, adalah organisasi semi swasta. Karena keberadaan klan naga, rasa keberadaan asosiasi wushu selalu sangat rendah. Kehidupan sehari-hari mereka adalah untuk mempromosikan budaya seni bela diri, dan mereka tidak ada hubungannya untuk terlibat dalam kompetisi seni bela diri. CFA, mereka bahkan mengadakan kompetisi seni bela diri. Semua kekuatan telah dirampas, jadi menurut kesan Stephen, asosiasi seni bela diri pada dasarnya telah menjadi barang yang dapat dibuang. Dia tidak berharap untuk melompat keluar saat ini untuk mendapatkan rasa keberadaan yang sedikit di luar dugaannya. Keberadaan asosiasi seni bela diri sangat rendah sebelumnya, karena setengah dari kekuatan tempur teratas sebenarnya dari kerajaan naga ada di klan naga, tetapi dengan munculnya jus buah, kekuatan tempur rata-rata prajurit kerajaan naga memiliki telah meningkat pesat, dan kekuatan asosiasi seni bela diri juga telah meningkat. Mereka sangat kuat, dan kekuatan mereka yang kuat memberi mereka lebih banyak ide, kata Xiao Chentian. Siapa presiden asosiasi wushu? Stephen bertanya. Qin Wu Hao, kata Xiao Chentian. Qin Wu Hao, yang ada di daftar kali ini. Stephen bertanya dengan heran. Ya, Qin Wu Hao juga berpartisipasi dalam jihad lebih dari setahun yang lalu, tetapi pada akhirnya dia gagal menjadi orang suci, dan kemudian dia tidak menonjolkan diri. Namun, dengan pembukaan jus, kekuatannya telah meningkat pesat. Dan sekarang dia perlahan-lahan menjadi terkenal. Ya, saya bahkan mengemukakan di depan umum bahwa saya berharap asosiasi seni bela diri dapat memiliki lebih banyak otonomi dan tidak selalu berada di bawah kendali klan naga. Kata Xiao Chentian. Ini memang agak berani, kata Stephen dengan cemberut. Bagaimana menggambarkan hubungan antara klan naga dan asosiasi wushu sebenarnya sangat sederhana. Klan naga mirip dengan Federasi Lingkaran Sastra dan Seni, dan asosiasi wushu setara dengan asosiasi penulis. Bab 2266. Federasi Lingkaran Sastra dan Seni bertanggung jawab atas asosiasi penulis, tetapi sekarang pemimpin asosiasi penulis tiba-tiba melompat keluar dan berkata bahwa Anda, Federasi Lingkaran Sastra dan Seni, tidak dapat mengatur saya dan ingin memberi asosiasi penulis lebih otonom. Benar-benar berani. Mereka juga sama sekali mengabaikan pendapat kami tentang daftar untuk pertandingan pertukaran ini. Pendapat kami adalah Anda dan saya adalah yang utama, ditambah dengan veteran seperti Guan Feibai, dan akhirnya menambahkan 2. Akibatnya, Asosiasi Seni Bela Diri membuat daftarnya sendiri tanpa berkonsultasi dengan kami. Saya pernah menelepon Qin Wu Hao. Yang dia maksud adalah bahwa kali ini negara Baskom Kaki didasarkan pada saya mengirim surat undangan ke Asosiasi Seni Bela Diri Negara Naga atas nama Asosiasi Seni Bela Diri Negara Naga, jadi dapat dipahami bahwa kali ini adalah perilaku non-pemerintah. Klan Naga memiliki rasa hormat yang cukup. Tidak ada yang salah dengan apa yang Anda katakan, jadi saya tidak bisa menyalahkannya. Kata Xiao Chentian. Qin Wu Hao. Stephen meneriakkan nama orang ini, dan ada sedikit kesan tentang orang ini di benaknya.
Orang ini adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Negara Naga. Dia juga akan berpartisipasi dalam beberapa pertemuan klan naga, tetapi pada dasarnya dia adalah sosok yang relatif marginal. Lagi pula, klan naga memiliki dia dan ada beberapa raja naga di sekitarnya, jadi dia tidak memiliki cara untuk menonjol. Dia samar-samar ingat bahwa orang ini telah menyapanya dan berfoto dengannya selama beberapa pertemuan. Inilah momen puncaknya. Kali ini, hanya ada satu anggota klan naga di tim pertukaran kerajaan naga, dan yang lainnya diatur oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Setelah hasil yang baik tercapai, status Asosiasi Seni Bela Diri secara alami akan meningkat pesat. Ini bukan hal yang baik untuk klan naga. Ini dapat dianggap sebagai pertempuran resmi pertama prajurit kerajaan naga setelah minum jus buah. Para petinggi sebenarnya sangat menghargai pertandingan pertukaran ini. Baru pagi ini, atasan juga memanggil Qin Wu Hao sendirian, dan dikatakan bahwa mereka telah memberikan banyak dukungan kepada Qin Wu Hao, kata Xiao Chentian. Tampaknya otoritas yang lebih tinggi berencana untuk membiarkan Asosiasi Seni Bela Diri memeriksa dan menyeimbangkan kita. Stephen tertawa. Mungkin saja, keseimbangan adalah trik paling favorit yang digunakan oleh atasan, kata Xiao Chentian. Yah, kebangkitan Asosiasi Seni Bela Diri tidak bisa dihindari. Lagi pula, kekuatan tempur rata-rata seluruh masyarakat meningkat pesat. Prajurit kerajaan naga kita memiliki fondasi yang lebih baik. Setelah mengambilnya, peningkatannya akan semakin besar. Ketika kekuatan tempur telah melonjak, banyak masalah akan mengikuti. Kebangkitan Asosiasi Wushu hanyalah salah satunya, dan akan ada lebih banyak hal di masa depan. Karena klan naga tidak dapat menggunakan jus buah, kekuatan pejuang akar rumput akan ditarik pergi oleh orang-orang yang akan terjadi di masa depan. Ini telah menjadi kelemahan terbesar kami perlu membicarakannya dengan baik ketika kami kembali, kata Stephen. Nah, kapan kamu akan kembali? Xiao Chentian bertanya. Belum ada tanggal pasti, kata Stephen. Jika bisa, kembalilah secepatnya, situasi Zhao Tuntian agak buruk, kata Xiao Chentian. Apa yang terjadi pada Lao Zhao? Stephen bertanya dengan heran. Dia masih mogok makan, kata Xiao Chentian. Masih mogok makan. Bukankah sudah 2 atau 3 bulan? Bagaimana mungkin dia masih melakukan mogok makan? Stephen bertanya dengan ngeri. Begitulah kenyataannya. Dia masih mogok makan. Selama beberapa bulan terakhir, dia hanya minum air dan tidak makan makanan lain. Jika Anda melihatnya sekarang, Anda tidak akan mengenalinya. Dia sangat kurus sehingga dia terlihat sangat kurus, kata Xiao Chentian. Kenapa ini? Stephen bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu, dia bilang ini caranya, tapi tahukah kamu, jika seseorang terus makan dan minum hanya air, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa bertahan. Xiao Chentian berkata dengan bersemangat. Oke, saya mengerti, saya akan kembali dan menemuinya secepat mungkin, kata Stephen. Tidak apa-apa, kamu harus berhati-hati di negara baskom kaki, kata Xiao Chentian. Ya, Stephen mengangguk, lalu menutup telepon. Pada saat ini, Stephen tiba-tiba merasakan sesuatu, dan membalikkan tubuhnya ke samping. Ledakan. Dengan suara nyaring, sebuah celah muncul di halaman sebelah Stephen. Pada saat yang sama, sebuah lubang muncul di dinding di sebelahnya. Di tengah lubang itu ada sebuah batu kecil. Stephen mengerutkan kening dan melihat keluar jendela. Di sebuah bangunan sekitar puluhan meter dari kamarnya, seorang pria berjubah hitam berdiri di sana. Pria itu mengulurkan tangannya ke Stephen, mengaitkannya, lalu duduk di tanah. Setelah Stephen berpikir sejenak, dia keluar dari kamarnya. Beberapa menit kemudian, Stephen muncul di atap gedung sebelah. Pria berjubah hitam itu masih duduk di tanah. Ketika dia melihat Stephen, dia berdiri dari tanah. Siapa kamu? Stephen bertanya. Pihak lain tidak menjawab pertanyaan Stephen, tetapi menanyakan pertanyaannya sendiri. Kamu,
Kenapa kamu berpura-pura menjadi anggota keluarga Yamada? Bab 2267. Kenapa kamu berpura-pura menjadi anggota keluarga Yamada? Dengan kalimat ini, niat membunuh Stephen segera muncul. Dia tidak menyangka seseorang akan tahu bahwa dia berpura-pura menjadi anggota keluarga Yamada. Sekarang dia berkembang pesat di negara lembah kaki sebagai Tuan Yamada, dan bahkan memulai perang pertukaran multinegara. Begitu orang tahu itu dia palsu, maka semua ini akan dimasukkan ke dalam air dalam sekejap. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, siapa kamu? Stephen bertanya dengan cemberut. Aku. Pria berjubah hitam itu mencibir, dan meletakkan tudung yang dia kenakan, memperlihatkan wajahnya. Ini adalah wajah yang terlihat berusia sekitar 40 tahun, dengan bekas luka di sebagian besar pipinya. Namaku Katsuta Kosuke, kata pria berjubah hitam itu. Katsuta Kosuke. Stephen mengerutkan kening, dia sama sekali tidak familiar dengan nama ini, dan belum pernah mendengar nama Katsuta Kosuke dimanapun. Kamu mungkin belum pernah mendengar namaku. Ini normal, karena aku tidak dikenal di negara lembah kaki. Kamu tidak perlu peduli dengan namaku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tahu kamu bukan dari Yamada keluarga, dan itu sudah cukup. Kata Kosuke Katsuta. Kamu bilang bukan. Stephen bertanya dengan bercanda. Kamu tidak harus mengakuinya, tapi aku punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa kamu bukan anggota keluarga Yamada. Selama aku mempublikasikan bukti-bukti itu, maka identitas palsumu akan terungkap. Kupikir ini pasti sangat tidak menguntungkan bagimu satu hal. Kata Katsuta Kosuke. Tunjukkan padaku beberapa bukti, kata Stephen. Katsuta Kosuke tersenyum, mengeluarkan sebuah buku dari sakunya dan melemparkannya ke Stephen. Stephen mengambil buku itu dan melihat kata-kata di atasnya. Silsilah keluarga Yamada. Petik 2. Melihat kata-kata ini, Stephen tertegun. Dia selalu berpikir bahwa keluarga Yamada hanyalah keluarga fiktif, karena jika memang ada keluarga Yamada, tidak mungkin menyembunyikannya di zaman sekarang ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Katsuta Kosuke ini akan muncul dengan silsilah keluarga Yamada, membuktikan bahwa keluarga Yamada itu nyata. Jika keluarga Yamada benar-benar ada, bukankah dia, anggota keluarga Yamada palsu, akan terungkap dalam hitungan menit? Salah. Stephen tiba-tiba teringat bahwa ini bukan 1 atau 2 hari sejak dia menyamar sebagai keluarga Yamada. Jika benar-benar ada keluarga Yamada, tidak mungkin mereka berdiri dan mengeksposnya begitu lama. Jadi, entah silsilah ini palsu, atau keluarga Yamada telah menghilang dari dunia ini karena suatu alasan. Stephen melihat-lihat silsilah, dan tidak banyak nama yang tercatat dalam silsilah. Dari sini terlihat bahwa populasi keluarga Yamada tidak makmur. Siapa yang tahu apakah ini nyata atau tidak? Jika Anda memberi saya sedikit waktu, saya dapat menulis 10 silsilah, kata Stephen. Kamu yang paling tahu apakah ini benar atau tidak. Nyatanya, aku tidak tertarik berdebat denganmu apakah kamu benar-benar dari keluarga Yamada. Alasan aku menemukanmu sebenarnya untuk meminta bantuanmu. Itu saja, kata Katsuta Kosuke. Biarkan aku membantumu. Ada apa? Stephen bertanya. Aku ingin bergabung dengan grup pertukaranmu, kata Katsuta Kosuke. Bergabung dengan grup pertukaran saya. Mengapa? Stephen bertanya dengan curiga. Kamu tidak perlu khawatir tentang alasannya, kamu hanya perlu membiarkanku bergabung dengan grup pertukaranmu, dan aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang identitasmu. Kata Katsuta Kosuke. Saya tidak suka orang mengancam saya, dan saya tidak suka orang mengancam saya dengan hal-hal yang tidak ada, kata Stephen, berjalan menuju Katsuta Kosuke. Apa menurutmu aku tidak punya apa-apa untuk diandalkan saat aku datang menemuimu sendirian? Kata Katsuta Kosuke sambil tersenyum. Stephen sedikit mengernyit dan berhenti. Selama aku mati di sini, orang-orangku akan mengirimkan semua bukti yang mengungkapkan identitasmu ke internet,
dan kemudian kamu akan siap menghadapi kemarahan orang-orang di seluruh negeri," kata Katsuta Kosuke. Stephen mengerutkan kening dan menatap Kosuke Katsuta meskipun dia tidak pernah mengakui bahwa dia berasal dari keluarga Yamada palsu. Katsuta Kosuke tampak sangat yakin bahwa dia berasal dari keluarga Yamada palsu. Jika dia benar-benar memiliki bukti kuat di tangannya, maka dia benar-benar tidak boleh kasar pada orang ini. Setelah berpikir sejenak, Stephen berkata, "Saya dari keluarga Yamada, tetapi saya tidak ingin membuat kebingungan untuk pertandingan pertukaran yang akan datang, jadi saya setuju dengan permintaan Anda, dan saya akan mengatur agar Anda bergabung." Tim pertukaran. Terima kasih. Petik 2. Katsuta Kangjie tersenyum dan membungkuk pada Stephen. "Saya harap Anda bisa memenangkan kejayaan bagi bangsa Yamato kami," kata Stephen. "Aku akan." "Jangan khawatir," kata Katsuta Kosuke, mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan melompat dan menghilang di depan Stephen. Stephen berdiri di sana, mengerutkan kening. Bab 2268. Meskipun Katsuta Kosuke mengatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, namun saat ini dia seperti pisau yang tergantung di atas kepalanya. Orang ini harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Yang terbaik adalah meminjam tangan orang lain. Stephen berpikir serius. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Stephen memanfaatkan sedikit kekuatan untuk menggantikan prajurit yang tidak disebutkan namanya di grup pertukaran negara Baskom Kaki dengan Katsuta Kosuke. Adapun mengapa pergantian pemain tiba-tiba, Stephen menjelaskan bahwa dia bertemu seseorang yang lebih cocok untuk pertandingan pertukaran ini. Penjelasannya sangat sederhana dan dapat dipercaya, sehingga orang tidak bertanya mengapa Stephen tiba-tiba berubah, tetapi semua orang masih ragu, siapakah Katsuta Kosuke yang tiba-tiba muncul ini? Kenapa saya belum pernah mendengar nama pria ini sebelumnya? Apakah itu Sota Chimura, Kazuo Karasawa, atau Gintoki Sakata? Mereka semua adalah prajurit terkenal di negara Baskom bahkan yang asli. Adalah master yang hebat. Tetapi Kosuke Katsuta yang tiba-tiba masuk tidak ada informasi sama sekali tentang dia. Asosiasi seni bela diri juga sangat terkejut, jadi mereka bertanya kepada Stephen. Stephen mengatakan bahwa sebenarnya ini pertama kalinya dia mendengar tentang Katsuta Kosuke ini, tetapi Katsuta Kosuke telah menunjukkan kekuatannya di depannya, jadi dia menempatkan Katsuta Kosuke berikan penggantinya. Tidak ada yang salah dengan jawaban seperti itu. Jadi semua orang menerima pergantian itu. Mengikuti konfirmasi daftar negara Baskom Kaki dan kelompok pertukaran negara Naga, negara Kimchi, negara Buddha, dan pasukan sekutu Asia Tenggara juga telah mengkonfirmasi daftar mereka sendiri. Tidak peduli dari negara mana mereka berasal, mereka akan mengirimkan prajurit terkuat. Di antara mereka, Guru Besar Pelindung Negara Buddha mengatakan bahwa dia secara pribadi akan memimpin tim kerajaan Buddha untuk berpartisipasi dalam pertandingan pertukaran ini. Begitu berita itu keluar, seluruh Asia terkejut. Kerajaan Buddha adalah negara religius, sekte terbesar dan satu-satunya di negara itu adalah Brahman. Karena beberapa kebiasaan dalam agama, pusat kekuatan kerajaan Buddha selalu tidak menonjolkan diri. Ketika alam rahasia putus asa dibuka di medan perang asing, murid kesatria Frost pernah muncul di alam rahasia putus asa. Stephen juga memiliki hubungan dengan dia setelah pertarungan singkat. Setelah waktu itu, pembangkit tenaga listrik dari kerajaan Buddha hampir menghilang, dan bahkan tidak ada yang berpartisipasi dalam jihad berikutnya kerajaan Buddha. Stephen berpartisipasi dalam jihad, jadi dia dikenal sebagai orang paling kuat di dunia. Tetapi gelar ini tidak diakui di mata banyak umat Buddha, karena guru agung mereka kesatria, yang melindungi negara, tidak berpartisipasi dalam jihad. Mereka sangat percaya bahwa begitu kesatria berpartisipasi, Raja Suci bukanlah Stephen, tetapi guru agung mereka yang melindungi negara, kesatria. Oleh karena itu, selama lebih dari setahun, banyak orang di kerajaan Buddhis telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap Stephen ketika berbicara tentang orang terkuat di dunia, dan karena hubungan dekat antara kerajaan Buddhis dan kerajaan Naga,
orang ke kontak orang antara kedua negara lebih sering, jadi sering kali akan ada dua negara yang bersaing di internet tentang siapa yang terkuat. Meskipun kerajaan Buddha berpartisipasi dalam pertandingan pertukaran ini, tidak ada yang menyangka kesatria akan berakhir secara langsung, karena dia tidak pernah meninggalkan kerajaan Buddha bahkan dalam jihad, sehingga banyak orang yang terkejut ketika kesatria memasuki arena kali ini. Mungkin tekanan dalam negeri terlalu besar, jadi kesatria memilih untuk berpartisipasi dalam pertandingan pertukaran ini. Hideshi Yoshino memberikan pemikirannya. Itu mungkin. Stephen mengangguk setuju. Orang-orang di negara Buddha disebut klan Puxin. Yang disebut klan Puxin berarti mereka memiliki semacam kepercayaan diri di negara mereka. Mereka percaya bahwa negara mereka adalah dunia adalah negara kuat kelas 1, saya percaya bahwa kota negara saya adalah kota besar kelas dunia, dan saya bahkan percaya bahwa tuan besar negara saya adalah yang terkuat di dunia, tetapi kesatria tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan orang lain. Bagi umat Buddha, itu selalu disayangkan. Mereka sangat berharap kesatria dapat menunjukkan kekuatan superiornya dan membiarkan seluruh dunia tahu siapa orang yang paling kuat di dunia. Mungkin karena harapan seperti itulah kesatria keluar. Akhirnya, memutuskan untuk berpartisipasi dalam permainan pertukaran ini. Stephen juga melihat Frost di daftar kerajaan Buddha. Dia tidak begitu jelas tentang kekuatan spesifik pria ini yang pernah menjalin hubungan dengannya di alam rahasia keputusasaan, tetapi mengingat pihak lain adalah murid kesatria dan dapat menikmati jus tanpa akhir, kekuatannya pasti tidak akan buruk. Kemana harus pergi? Apakah Akagi Takenori sudah berdamai denganmu? Stephen tiba-tiba bertanya. Yah, ini rekonsiliasi, tapi baik aku maupun dia tahu bahwa apa yang disebut rekonsiliasi ini hanya sementara, kata Hideshi Yoshino. Bertahanlah sebentar lagi, kata Stephen. Aku mengerti. Hideshi Yoshino mengangguk, lalu berkata, kesatria bertahan memasuki arena begitu lama, kamu harus lebih memperhatikan. Kali ini, hanya kesatria yang patut diperhatikan dalam pertandingan pertukaran, dan semua orang baik-baik saja. Petik 2. Jangan khawatir, aku punya ukuran sendiri, kata Stephen. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Kali ini Stephen akhirnya memutuskan untuk meninggalkan negara Baskom Kaki terlebih dahulu, lagi pula masih banyak hal yang terjadi di negara tersebut. Tapi saat dia hendak pergi, seorang tamu tak terduga tiba-tiba muncul. Bab 2269. Bang bang bang. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar Stephen. Stephen sedang mengemasi barang bawaannya, dia menghentikan tangannya ketika mendengar suara itu, berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar pintu, seorang pria berjas hitam dan bertopi tinggi berdiri di sana. Melihat orang ini, Stephen menunjukkan keraguan di wajahnya, karena dia tidak mengenal orang ini. Kamu, Stephen bertanya. Halo, Yamada-kun. Senyum muncul di wajah pihak lain, dan dia mengulurkan tangannya ke Stephen. Siapa kamu? Stephen tidak berjabat tangan dengan pihak lain, tetapi bertanya langsung. Nama saya Moria, kata pihak lain, melarikan diri dari pelukannya dan menyerahkan kartu nama kepada Stephen. Stephen melihat kartu nama itu, dan menemukan bahwa hanya ada satu nama, Moria dan nomor telepon di kartu nama itu, dan tidak ada perkenalan lainnya. Stephen sedikit mengernyit. Semakin sedikit informasi yang ada, semakin rumit identitas orang di depannya. Mengapa kamu menginginkanku? Stephen bertanya. Sederhananya, saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Mengapa Anda tidak mengundang saya sebentar? Kata Moria sambil tersenyum. Kamarnya agak berantakan, kamu tidak perlu duduk, ceritakan tujuanmu, kata Stephen. Baik, Moria mengangkat bahu, tidak terganggu dengan penolakan Stephen. Dia berkata sambil tersenyum, Yamada-kun, izinkan saya memberitahu Anda secara singkat, saya dari Jaring Gelap, mungkin Anda pernah mendengarnya nama Jaring Gelap kami. Petik 2. Jaring Gelap. Stephen terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari Jaring Gelap akan menemukannya.
Ya, Darknet, sebuah organisasi yang pasti bisa menempati peringkat 3 besar di dunia saat ini. Kekuatan kami sekuat milikmu, kata Moria. Aku tahu, mengapa kamu mencariku. Stephen bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, dia baru saja memusnahkan sarang laba-laba Darknet di negara Baskom kaki lebih dari seminggu yang lalu, dan sekarang orang-orang dari Darknet telah datang ke pintu, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak mengetahui sesuatu. Jangan gugup, seperti yang aku katakan, aku datang kepadamu untuk membicarakan bisnis, kata Moria sambil tersenyum. Bisnis apa yang kamu bicarakan? Stephen bertanya. Tentu saja kita berbicara tentang bisnis di jaringan gelap. Bisakah saya masuk ke kamar Anda sekarang? Tanya Moria. Stephen berpikir sejenak, lalu memindahkan tubuhnya. Moria melepas topinya sambil tersenyum, membungkuk sedikit ke arah Stephen, lalu berjalan ke kamar Stephen. Stephen menutup pintu, berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu. Moria sama sekali tidak sopan, dan langsung duduk di sofa. Stephen duduk berhadapan dengan Moria. Yamada-kun, aku mendengar tentangmu setiap hari akhir-akhir ini. Namamu sangat mengesankan. Moria menyanjung Stephen begitu dia duduk. Mari kita bicara tentang sesuatu, jangan membicarakan hal-hal yang membuang-buang waktu ini, kata Stephen. Dikatakan bahwa kamu sulit bergaul. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Jika demikian, maka aku akan langsung mengejar. Moria berkata, menyesuaikan postur duduknya, menatap Stephen dengan serius dan berkata, Yamada-kun, atas nama pejabat Darknet, saya dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi tarantula Darknet kami. Petik 2. Menjadi tarantula. Stephen sedikit mengernyit, dan berkata, apakah kamu bercanda? Petik 2. Mengapa kamu melakukan itu? Tanya Moria curiga. Apakah kamu tahu siapa aku? Sekarang semua orang di seluruh negeri berpikir bahwa aku adalah ahli nomor 1 di negara ini. Apa itu tarantula? Kamu biarkan aku menjadi ahli nomor 1 di negara ini untuk menjadi pionmu dari jaring gelap, bukankah itu benar? Apakah kamu bercanda? Stephen bertanya dengan wajah gelap. Yamada-kun, tarantula adalah bagian yang sangat penting dari jaring gelap. Setiap tarantula adalah sumber daya yang langka dari jaring gelap, dan laba-laba serigala di jaring gelap dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tarantula tingkat pertama adalah yang terendah, dan tarantula tingkat ke-10 sebagai yang tertinggi. Setelah Anda menjadi laba-laba serigala, kami akan langsung mempromosikan Anda ke laba-laba serigala tingkat 8 berdasarkan kemampuan Anda. Selama Anda menyelesaikan sebagian dari tugas, Anda bisa menjadi laba-laba serigala tingkat 10 dalam waktu yang sangat singkat. Manfaat yang bisa dipetik tarantula benar-benar luar biasa. Moria menjelaskan sambil tersenyum. Apakah tarantula tingkat ke-10 adalah tingkat tertinggi? Stephen bertanya. Bab 2270. Ya, tarantula tingkat ke-10 sudah menjadi puncak keberadaan di jaring gelap, dan tidak lebih dari 5 tarantula tingkat 10 di seluruh jaring gelap, kata Moria. Jadi jika saya menjadi tarantula tingkat ke-10, berapa banyak orang yang memiliki status yang sama dengan saya? Stephen bertanya. Ya. Moria mengangguk. Senyum ganas muncul di wajah Stephen. Dia bersandar sedikit, mengangkat kakinya dan berkata, apakah orang-orang itu mengalahkan saya? Dalam banyak aspek lain, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Anda, tetapi mereka harus lebih kuat dari Anda. Tempat lain, seperti pengumpulan intelijen dan kemampuan analisis, seperti kontrol, jelas Moria. Oke, tidak perlu dijelaskan, kamu bisa keluar. Stephen melambaikan tangannya dan berkata, Yamada-kun, tarantula tingkat 10 benar-benar langka. Moria ingin menjelaskan lebih banyak, tetapi Stephen menunjuk ke pintu. Pergilah, jaring gelapmu sangat kuat di antara yang lain, tapi itu bukan apa-apa bagiku. Sungguh gila tarantula dengan tingkat ke-10 yang rusak ingin merekrutku, kata Stephen dengan ekspresi jelek. Moria berdiri dari kursinya dengan wajah agak malu, dia ingin mengatakan sesuatu lagi,
tetapi setelah melihat niat membunuh di wajah Stephen, dia memutuskan untuk pergi dulu. Yamada-kun, aku akan kembali dan meminta instruksi dari atas, tolong beri kami waktu lagi. Kata Moria sambil berjalan menuju pintu. Pergi, jangan datang lagi, kata Stephen. Moria tidak mengatakan apa-apa lagi, dan keluar dari kamar Stephen. Stephen duduk di sofa dengan ekspresi lucu di wajahnya, lalu memanggil Dong Jian. Tebak siapa yang baru saja datang menemuiku? Stephen bertanya. Siapa? Tanya Dong Jian. Orang-orang dari jaring gelap, kata Stephen. Orang-orang dari jaring gelap. Dong Jian dikejutkan oleh kata-kata Stephen di ujung telepon, dan dia bertanya, mengapa orang-orang dari jaring gelap mencarimu? Bukankah mereka sudah tahu bahwa laba-laba sarang di negara Baskom Kaki dihancurkan olehmu? Apa? Mereka tidak tahu, mereka datang ke sini untuk merekrutku. Stephen dengan singkat memberitahu Dong Jian apa yang baru saja terjadi. Patriark, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk masuk ke jaring gelap. Mengapa kamu membiarkan Moria pergi? Tanya Dong Jian dengan curiga. Desain karakter Yamada-kun sombong dan sombong. Jika tarantula tingkat 10 direkrut, itu tidak akan berbeda dengan tarantula tingkat 10 lainnya di Darknet di masa depan. Jika Darknet benar-benar membutuhkan saya, maka mereka pasti akan bersedia untuk membayar harga yang lebih tinggi. Stephen menjelaskan. Itu masuk akal. Dong Jian tiba-tiba menyadari. Saya mungkin harus tinggal di sini selama 2 hari lagi. Jika saya pergi sekarang, mereka tidak akan dapat menemukan saya jika mereka ingin menemukan saya, kata Stephen. Oke, serahkan saja urusan rumah tangga padaku, kata Dong Jian. Kata Stephen, dan menutup telepon. Awalnya, dia berencana untuk kembali ke China hari ini, tetapi kemunculan Moria membuatnya berubah pikiran. Nampaknya negeri cekungan kaki ini harus terus bertahan. Ke dalam malam, Stephen tidak menunggu undangan Moria, tetapi menunggu undangan makan malam Chen Fan. Stephen setuju tanpa berpikir terlalu banyak, karena Chen Fan membantunya menangani bisnis robot sebelumnya, dan sekarang robot itu telah dikirim ke pedesaan, jadi dia ingin makan bersamanya jika dia mau. Jadi Stephen mengubah penampilannya dan meninggalkan hotel dengan menyamar sebagai Lin Kai. Tempat Chen Fan diundang untuk makan malam adalah di restoran tempura. Dia tidak hanya mengundang Stephen, tetapi juga Lu Chen. Menurut murid-murid yang diberikan oleh Chen Fan, Stephen datang ke toko tempura, tetapi hanya melihat Chen Fan, bukan Lu Chen. Ayo makan dulu, jangan menunggu Lu Chen, pria itu mungkin akan segera datang. Tempat ini tidak jauh dari tempat tinggalnya, kata Chen Fan. Stephen mengangguk, dan mulai makan dan minum dengan Chen Fan. Setelah sekitar 1 jam, Lu Chen datang terlambat. Ketika Stephen melihat Lu Chen, dia terkejut. Rambut Lu Chen berantakan, matanya merah, dan pikirannya sangat buruk, terlihat lamban. Lu Chen, kamu benar-benar memilikimu. Kami membuat janji pada jam 7. Dan kamu tidak datang sampai setelah jam 8. Apakah kamu datang jauh-jauh? Tanya Chen Fan tidak puas. Maaf, Saudara Fan Kai, saya memiliki banyak tugas dalam permainan, jadi saya benar-benar minta maaf atas keterlambatan ini, kata Lu Chen meminta maaf. Ada apa dengan matamu? Sudah berapa hari kamu tidak tidur? Stephen bertanya dengan cemberut. Bukannya aku tidak tidur, tapi aku kurang tidur, mungkin 3 atau 4 jam sehari, kata Lu Chen. Tidur sangat sedikit, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencuri ayamnya? Chen Fan bertanya dengan heran. Bukan itu, aku baru saja memainkan game ini sebentar. Lu Chen menggaruk kepalanya karena malu. Apakah Anda seorang remaja dengan kecanduan internet? Stephen bertanya. Kakak Kai, kamu tidak tahu betapa asyiknya game Xingyue. Dunia dalam game ini seperti dunia nyata. Aku sangat menyukai game ini, kata Ches Lu. Untuk apa? Ini bukan game RPG realitas virtual semacam ini yang belum pernah dirilis sebelumnya, kata Chen Fan.
Ini berbeda dari game sebelumnya. Game ini memiliki rasa realitas yang lebih kuat. Sekarang game ini telah terjual dengan gila-gilaan, tahukah Anda? Tidak hanya di negara baskom kaki, tetapi juga di seluruh dunia. Penjualan online dari game 2 hari yang lalu sudah melebihi 1 miliar. Helm game telah diluncurkan di banyak negara di seluruh dunia, termasuk kerajaan naga kita. Peta game ini sama seperti di dunia nyata. Pemain menggunakan negara sebagai kam untuk berkembang, dan mereka akan melawan perang nasional di tahap selanjutnya. Sekarang saya telah bergabung dengan serikat pekerja terkuat di kota Xijing, dan mengikuti serikat pekerja untuk membuka gurun setiap hari, seolah-olah hidup di dunia yang benar-benar baru, kata Lu Chen dengan penuh semangat. Melihat Lu Chen yang keadaan mentalnya tiba-tiba menjadi hiperaktif, Stephen merasa agak tidak bisa dimengerti. Ini hanya permainan, jadi apa? Kalau begitu cepat dan makan sesuatu, ini sudah sangat larut, kata Chen Fan. Ya, Lu Chen mengangguk, mengobrol dengan Stephen dan Chen Fan tentang hal-hal dalam game sambil makan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.